Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri Jatiluhur, yang terhormat Ibu Arsiparis SMKN Negeri Jatiluhur, yang terhormat Ibu dan Bapak Wakil Kepala SMK Negeri Jatiluhur, serta Ibu dan Bapak Guru yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi, karenanya kita bisa diberikan masih kesempatan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Di sini saya selaku moderator pada kegiatan diseminasi budaya positif dari saudari Ibu Nafita Zulisna. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Purwakarta. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita lanjut saja kepada acara yang pertama, yaitu adalah pembukaan. Untuk pembukaan acara ini, mari kita buka acara dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu adalah pembacaan doa. Untuk pembacaan doa kami panggil kepada Bapak Ulman. Kepada Bapak Ulman saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seyogianya mudah-mudahan acara ini dalam keadaan lancar dan berkah. Kita berdoa bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhufina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan daimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li dzalalika wasikal karim wa azim sultan. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa thaubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa firatan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa nazata minan nar wal afwa indal hisab. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fil ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati umul Quran. Al-Fatihah. Iya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ulman. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan kepada acara ini berjalan dengan lancar. Untuk acara selanjutnya yaitu adalah menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Kepada Ibu dan Bapak yang berada di ruang ini, mohon untuk berdiri. Jaya
kita silakan duduk kembali. Untuk acara yang selanjutnya yaitu adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri Jatiluhur kepada Ibu Dr. Yanti MPD. Saya silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini di ruangan ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam kegiatan diseminasi seorang calon guru penggerak yang dari SMK Negeri Jatiluhur atas nama Ibu Nafika hari ini akan memberikan diseminasi tentang budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlangsung dengan lancar. Kemudian Bapak dan Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan tugas dan menjalankan aktivitas kita dari pagi tadi sampai kita selesai mengerjakan aktivitas atau melaksanakan kegiatan di sekolah dengan baik dan sehat tentunya Bapak dan Ibu. Saya sebagai pimpinan di sekolah ini sangat mendukung dan support terhadap guru-guru yang sedang melaksanakan kegiatan diklat calon guru penggerak dan alhamdulillah di angkatan 9 ini ada 2 calon guru penggerak di sekolah kita yang sedang melaksanakan kegiatan diklat calon guru penggerak dan mudah-mudahan dilancarkan keduanya dan alhamdulillah nanti ketika guru-guru yang lain juga tergerak untuk mengikuti kegiatan guru penggerak di angkatan berikutnya mudah-mudahan juga dilancarkan semuanya. Itu Bapak dan Ibu, mari kita mengikuti kegiatan dengan baik. Kita dukung Bu Nafika ini untuk terus berkarya, terus mengoptimalkan potensinya untuk ikut serta dan berkontribusi dalam program-program yang ada di sekolah kita. Mudah-mudahan dengan diseminasi budaya positif ini dan budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah dapat kita laksanakan dengan baik. Itu saja mungkin sambutan dari saya. Mudah-mudahan kita semuanya dilancarkan semua aktivitasnya di hari ini dan mohon maaf apabila saya tidak bisa mengikuti sampai selesai dan karena ada kegiatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala SMK Negeri Jatiluhur yang telah menyampaikan sambutannya. Adalah lanjut kepada kegiatan inti kita semuanya, yaitu adalah presentasi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nafika Zulisna. Padanya saya silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rohayati MPD selaku Kepala SMK Negeri Jatiluhur, yang kami hormati seluruh Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dari bidang kurikulum, sarana dan prasarana, Mudinmas, serta kesiswaan. Tak lupa juga seluruh rekan-rekan guru hebat dari SMK Negeri Jatiluhur. Pada kali ini saya akan menyampaikan sebuah diseminasi mengenai budaya positif. Perkenalkan, saya adalah Nafika Zulisna, saya guru bahasa Indonesia di SMK Negeri Jatiluhur dan kali ini saya sedang mengikuti program calon guru penggerak pada angkatan 9. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum memulai kegiatan kali ini ada sedikit ice breaking yang Bapak Ibu akan mengikuti dengan perasaan yang bahagia. Baik Bapak Ibu, di sini boleh kita akan memulai ice breaking ini supaya sedikit memberikan semangat
ketika mengikuti kegiatan ini, dan tentunya untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Ice breakingnya seperti ini. Saya akan menggunakan instruksi berupa saya meminta. Nanti saya akan memberitahu, saya menyampaikan, saya meminta aktivitas apa yang akan Bapak lakukan. Nah, hati-hati apabila saya tidak menggunakan kata kunci instruksi saya meminta, berarti Bapak Ibu tidak perlu melakukan aktivitas tersebut. Baik, bisa dimulai ya. Rekan-rekan Bapak Ibu hebat kali ini. Saya meminta diangkat tangan kanannya. Ya, terima kasih, turunkan. Hati-hati, saya tidak menggunakan kata-kata saya meminta, berarti belum diturunkan, Bapak Ibu. Baik, saya meminta diturunkan tangannya. Saya meminta Bapak Ibu untuk berdiri. Ya, silakan tepuk tangan terlebih dahulu. Wow, Masya Allah, ini hebat, sudah konsentrasi. Saya meminta duduk kembali. Baik, permainan saya meminta ice breakingnya, saya meminta untuk dihentikan. Nah, baik, boleh tepuk tangan semua. Oh, Bapak Ibu hebat sekali pada ice breaking kali ini. Meminta sudah saya hentikan. Baik, ada satu lagi ice breaking Bapak Ibu. Tampaknya dari tadi Bapak Ibu sudah ingin tepuk tangan. Nah, ini ada seperti ini. Saya akan membuat ini, anggap tangan saya ini sebagai volume suaranya. Apabila seperti ini berarti senyap, tidak ada suara apapun, tidak ada tepukan apapun. Apabila saya membuka seperti ini berarti tepuk tangan semakin lebar, semakin kencang. Kalau kembali lagi seperti ini berarti menurun si volume tepuk tangannya. Bapak Ibu, punten wayana ya tepukannya sing rada kiat beres-beres sakedik sawios ya. Baik, baik, siap, boleh pemanasan dulu seperti Pak Yaya. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Kita mulai, boleh tepuk tangan. Makin kencang. Menurun. Stop. Masya Allah, konsentrasi. Sekali lagi Bapak Ibu, tepuk tangan yang semakin kencang. Ya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau seandainya ada sebuah pertanyaan untuk apa ice breaking ini, dan tentunya ini adalah sebagai bentuk afirmasi seperti permainan agar lebih semangat lagi dalam mengikuti kegiatan kali ini. Ya, namanya juga ice breaking ya, jadi sedikit menurun si kedinginannya, jadi dingin suasananya. Baik, nah untuk kali ini ada daftar isi yang akan saya sampaikan kali ini. Pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Lalu ada motivasi, penghargaan, hukuman, dan konsekuensi. Selanjutnya ada pula keyakinan kelas. Lalu ada 5 posisi kontrol. Dan selanjutnya ada segitiga restitusi. Ini semua adalah bagian dari budaya positif. Baik. Sekarang kita akan memulai dengan disiplin positif terlebih dahulu. Di sini ada Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, yang menyampaikan sebuah filosofi, sebuah kalimat yang sangatlah berkena dalam hati kita semua. Semoga tergerak ketika membacakan kalimat seperti ini. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Pemikiran dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, pada sebuah pemikiran dalam sebuah buku Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka cetakan kelima tahun 2013 pada halaman 470.
melalui apa yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di sini terdapat sebuah kalimat yang sangat menarik, di mana apabila ada kemerdekaan, di sana harus ada pula disiplin yang kuat. Jadi ternyata kalau Bapak Ibu perhatikan juga, ternyata meskipun dengan kondisi merdeka, tetap harus ada disiplin diri. Nah, di sini pula terkadang kita semua masih luput, sama saya juga, disiplin dirinya terkadang up and down ya Bapak-Bapak ya dan Ibu-Ibu. Jadi terkadang sedang lagi bagus, tiba-tiba ya menurun, tetapi ini diperlukan ada di sebuah disiplin positif di dalam diri kita. Karena di sana juga disampaikan apabila disiplin positif kita tidak berlanjut, akan ada penguasa. Nah, yang mendisiplinkan diri kita, maka ini wajib. Maksud penguasa di sini dikaitkan dengan instansi konstitusi, karena kita berada di sebuah negara hukum, negara Republik Indonesia. Di sana akan ada aturan-aturan yang perlu kita ikuti sebagai bentuk wajib mendisiplinkan diri kita. Baik, selanjutnya di sini ada pula nilai-nilai kebaikan yang disepakati bersama. Nah, kalau program kurikulum Merdeka ini biasanya kita menggunakan profil pelajar Pancasila. Di sini ada 5 nilai. Nah, ini berkaitan dengan Pak Yayan sebagai guru PKN ya. Bahkan ternyata nilai profil pelajar Pancasila ini tidak hanya ada di mata pelajaran PKN, tetapi menyebar juga ke semua pelajaran yang lain. Di mana yang pertama berkaitan pula dengan sila yang pertama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Lalu yang kedua, berkaitan dengan mandiri. Selanjutnya ada bernalar kritis. Untuk mandiri di sini berarti adalah kita sebagai individu mampu menguasai diri kita, mampu mengendalikan diri kita untuk melakukan suatu hal yang ke arah lebih baik. Lalu ada bernalar kritis. Di sini adalah sebuah pola pikir di mana kita mampu, misalnya kalau ada aturan atau ada informasi apapun, kita tidak menyerapnya begitu saja, tetapi kita boleh pikirkan terlebih dahulu secara matang di dalam pikiran kita. Apakah ini layak untuk kita? Apakah ini sesuai pemikirannya atau tidak? Nah, itu berkaitan dengan bernalar kritis. Lalu selanjutnya berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global ini adalah maksudnya ada kata-kata bineka tunggal ika. Meskipun kita berbeda budaya, tapi kita akan kembali lagi kepada budaya Indonesia. Lalu global di sini, pemikiran kita harus global. Berarti ini saya yakin Bapak Ibu pasti sudah berpikiran global ya, open minded. Apabila ada informasi apapun, ketika itu ilmunya positif, hal baik, langsung diserap. Akan saya terapkan di kelas, akan saya terapkan di diri saya. Itu adalah berkaitan dengan global. Lalu bergotong royong. Ini sering terjadi ya di sekolah kita semua. Alhamdulillah, ketika ada kegiatan apapun, selalu bahu-membahu untuk mewujudkan si kegiatan tersebut menjadi ke arah yang lebih baik. Nah, dari tahap-tahap itulah kita semua mampu mewujudkan nilai-nilai kebaikan yang disepakati bersama. Lalu, nah ini terdapat proyek nilai-nilai kebajikan. Kalau kami menyebutnya ini adalah nilai-nilai kebaikan secara universal, secara menyeluruh. Banyak sekali ya, ada peduli, keterus-terangan, kebersihan, lalu ada komitmen, belas kasih, percaya diri, ada belas kasih juga, bertujuan. Jadi sebagai seorang individu kita harus punya tujuan. Lalu ada tenggang rasa. Tenggang rasa itu seperti halnya ketika ada teman. Ini sering terjadi di sekolah kita ya. Alhamdulillah budaya positifnya sudah berkembang dengan baik. Ada teman yang tidak sakit, tidak sehat, akhirnya kita berniat untuk menengok sebagai bentuk tenggang rasa. Lalu ada pula gotong royong. Nah, ini dia sering terjadi juga apabila ada kegiatan seperti kemarin ada kegiatan Maulid Nabi, kita secara bersama-sama terjun secara langsung untuk memeriahkan kegiatan Maulid Nabi kemarin. Lalu berkaitan dengan nilai rajin, ada keberanian, kesantunan. Ternyata keberanian itu wajib ya.
buka ada suatu hal yang perlu kita terapkan, berani itu. Lalu ada kesantunan, kreatif, semangat, lalu kedermawan, kejujuran kembali ada ya, lalu ada dermawan, harga diri, rendah hati. Harga diri di sini adalah bagaimana kita membentuk harga diri sebagai seorang pendidik, lalu nanti sebagai seorang individu pribadi juga, lalu bersikap rendah hati. Ada pula sikap integritas, yaitu kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, dan keteguhan hati. Lalu berkaitan dengan rasa hormat, ada tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati. Jatuh teh sini teh kedah satu tujuan, kedah leres sauna, kedah lurus terus. Lalu ada ketegasan dan pengertian. Ini adalah nilai-nilai kebajikan secara universal. Lalu selanjutnya ada motivasi. Nah, ternyata motivasi itu dibagi dua. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Biasanya motivasi eksternal itu punya tujuan tertentu. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, inilah yang sering terjadi di murid-murid kita ya, Bapak Ibu. Jadi siswa tuh datang tepat waktu ke sekolah tuh supaya biar nggak dihukum, biar nggak dapat omelan dari guru. Nah, itu adalah sering terjadi motivasi eksternal, atau biar dapat pujian, dapat penghargaan dari orang lain. Nah, itu sering terjadi dan itu paling banyak. Nah, berbeda halnya dengan motivasi internal, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi misalnya, dan saya mah datang ke sekolah tepat waktu ya tepat waktu dan saya ingin mendisiplinkan diri saya sendiri gitu. Karena sebagai pribadi yang baik, saya perlu tepat waktu. Itu adalah motivasi internal. Nanti ini akan menjadi sebuah PR bersama, bagaimana menumbuhkan motivasi internal di dalam diri siswa. Selanjutnya ada hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini ada sedikit pertanyaan untuk Bapak Ibu. Ya, ini ternyata ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Baik, menurut rekan-rekan, kondisi di bawah ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya. Misalnya yang A atau yang B ini, apakah hukuman yang A, apakah yang B yang konsekuensi? Teman-teman, yang mana yang hukuman, yang mana yang konsekuensi, atau ini hukuman dua-duanya? Hukuman dua-duanya. Hukuman dua-duanya, ini mau buat saya mah. Tidak. Yang pertama konsekuensi, yang kedua hukum. Yang kedua pun bisa menjadi konsekuensi jika itu menjadi keyakinan dengan anaknya. Masya Allah nih Pak Raihan nih. Bisa jadi konsekuensi nih. Bisa jadi konsekuensi. Hukuman kalau tidak ada kesepakatan. Kalau yang nomor satu udah jelas itu konsekuensi. Jelas konsekuensi. Nomor dua kayaknya hukuman. Bisa jadi konsekuensi juga kalau udah ada kesepakatan, keyakinan ya. Baik, kita cek bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, wah ternyata ya rekan-rekan semuanya sudah ahli. Wah, ini mah pasti konsekuensi, ini pasti hukuman. Jadi ternyata membersihkan coretan yang dibuatnya di atas meja merupakan konsekuensi. Lalu lari keliling lapangan 20 kali karena tidak memakai masker, itu berkaitan dengan hukuman. Bisa jadi konsekuensinya kalau saat itu sudah ada kesepakatan. Kalau nggak pakai masker kamu lari ya keliling 20 lapangan katanya. Nah, baik. Ada satu lagi menurut rekan-rekan semua di sini, kondisi di bawah ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya. Ada 1, 2, 3 ya. Push up 15 kali karena terlambat. Yang kedua, menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 20 kali di kertas lembar. Yang ketiga, membersihkan tumpahan air karena tersenggol di lidah.
resiko konsekuensi. Resiko. Tanggung jawab dong. Wah, tanggung jawab, iya, Masya Allah. Ini rekan-rekan hebat semuanya. Baik, ini sih Bu, hukuman, konsekuensi, atau ini hukuman, konsekuensi. Baik, kita cek bersama-sama ya. Ini bukan suatu jawaban yang sakot benar. Ini semua bisa terjadi. Jadi sesuai disampaikan oleh Pak Syaifa, bisa saja ini konsekuensi Bu, kalau sudah ada kesepakatan dan keyakinan kelasnya. Nah, ternyata push up 15 kali karena terlambat berkaitan dengan hukuman. Menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 20 kali di kertas lembar merupakan sebuah konsekuensi, dan membersihkan tumpahan air karena tersenggol giginya konsekuensi. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, jadi kalau hukuman itu bagaimana, konsekuensi bagaimana ya? Kalau hukuman hanya disepakati oleh satu pihak, konsekuensi berarti ada kesepakatan kedua. Terima kasih Bu Dena. Hukuman hanya satu pihak. Jadi misalnya kamu nggak pakai masker, lari kamu keliling lapangan 20 kali. Nah, itu sebenarnya hukuman hanya oleh satu pihak. Lalu kalau konsekuensi ada dua belah pihak. Tadi yang sesuai disampaikan oleh Pak Saifa, Bu, mau ada kesepakatan mah Bu. Saya mau pakai masker, larinya 20 kalinya. Nah, itu bisa saja jadi konsekuensi juga. Di sini akhirnya ada sebuah perbedaan. Hukuman disusun secara tiba-tiba, jadi nggak dadak. Tiba-tiba hei kamu ya malah ribut di kelas, sana kamu push up. Tuh, jadi secara tiba-tiba. Lalu berikutnya lebih menyakitkan siswa. Nah, ini Bapak Ibu, ternyata saya juga banyak sekali mungkin ya menyakiti siswa. Nah, itu dia. Dari hati itunya murah kali nanya. Tapi lagi murah kali dendam ke saya atau bagaimana? Ini sebuah azim ya, ternyata kita ini, Masya Allah, saya juga selama Bapak Ibu sebagai pendidik banyak istighfarnya saat ini. Astagfirullah, selama ini apakah saya menyakitkan siswa atau saya yang tersakiti oleh siswa ya? Kayaknya banyakkan saya yang sakit hati nih. Nah, lalu berikutnya, biasanya murid menjadi lebih membenci peraturan ketika diberikan sebuah hukuman. Lalu berbeda halnya dengan konsekuensi. Konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Bahkan ternyata nih apabila menyakiti hanya untuk jangka pendek. Nah, seperti tadi ada kesenggol, contohnya ini nanti makanan, aduh kesenggol, beresin konsekuensi. Karena itu merupakan sesuatu yang harus terjadi. Maksudnya ketika ada makanan tumpah, berarti kita bereskan. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Masya Allah ya, kayaknya nih, Masya Allah dirasa ya. Nah, barang lah ya Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu guru Nejat ya. Lalu, apabila menyakiti hanya untuk jangka pendek, ternyata maksudnya menyakiti di sini tuh misalnya seperti tadi ada kalau untuk pelajaran olahraga misalnya ada yang datang terlambat masuk ke lapangan, kamu terlambat lari dulu 3 keliling. Nah, itu menyakitinya hanya untuk jangka pendek, maksudnya ya hanya untuk saat itu saja. Bahkan mungkin si lari tersebut bisa sebagai bentuk pemanasan. Harus diberikan sesuai dengan tempat dan waktunya. Waktunya ya pelajaran olahraga ya Pak. Lari masa pelajaran olahraga menganggap gitu kan. Pelajaran olahraga nanti ada kita jurusan tata bola. Iya. Nanti banyak dulunya dari di sini. Lalu berikutnya, nah murid akan jauh lebih menghormati peraturan. Jadi kalau diberikan konsekuensi itu lebih menghormati sebuah peraturan yang ada. Nah, baik Bapak Ibu, mari saat ini kita bersama-sama praktik menyusun keyakinan kelas. Sudah, boleh. Tidak boleh merokok. Tidak boleh merokok, Masya Allah ya. Baik, kita akan praktik secara langsung. Karena konsekuensi yang Tadi dari Pak Umar katanya saya buat huruf kapital ya. Tidak boleh merokok. Oke, tepuk tangan. Yang kedua, Tidak boleh kesiangan. tidak boleh kesiangan. Tidak boleh terlambat. Boleh.
Ada satu lagi. Tidak boleh mencontek. Tidak boleh mencontek. Mau pakai tidak boleh atau jangan? Mau pakai jangan atau tidak boleh? Jangan. Boleh. Jangan menyontek ya. Kayak kalimat positif. Nanti. Mas Aibah udah ngasih spill-spillnya. Nanti ada kalimat positif. Jangan menyontek. Jangan bermain handphone ya. Jangan gue mas. Jangan menconteknya harus diperjelas nih kan. Jangan mencontek di ulangan aja. Ah iya. Jangan menyontek pada saat ulangan ya. Pada ujian. Jangan terlalu kasih. Jangan terlalu cantik. Boleh, boleh, boleh. Jangan terlalu cantik. Jangan terlalu cantik mungkin apa? Jangan memakai make up. Jangan memakai make up Itu yang berlebihan. dimaksudkan seperti itu. Kecuali ibu guru. Iya. Guru juga Jangan melebihi kecantikan saya gitu ya. Jangan bermake up berlebihan. Tidak boleh terlalu. Jangan melebihi kecantikan saya. Ada berlebihan. Jangan bermake up berlebihan. Sudah cukup ya. Nah, sekarang dari kalimat ini kita akan mengubahnya menjadi sebuah kalimat positif. Apa kalimat positif? Kemana tuh ya? Ada lagi ternyata. Aduh, ada lagi. Kalau Pak Saifah sudah berpikiran positif. Oh iya. Nah, udahlah. Ini apa perbedaannya sama yang tadi ya? Nah, ini dia ada aturan kelas. Tadi saya paste di sini. Nah, di sini sekarang kita akan mengubah menjadi sebuah kalimat positif. Kalimat positif itu apa sih? Sekarang kita ubah kalimatnya itu. Kalau tidak, itu masih boleh. Tidak apa itu boleh. Tapi kalau jangan, Tidak boleh. Bapak Ibu pernah dengar gak yang ilmu parenting sekarang? Anak kita jangan ngomong jangan, gitu ya. Sabari, jangan lari-lari. Jangan lari-lari. Itu salah gitu. Atau kalau sekarang mah bombastic side eyes ya. Dede. Kita tuh bahaya mah bu. Memang saat ini saya dari istri terus. Istri sama Kepada siswa juga, Raihan. Beda makan kayak mama. Tuh dari bedakan saya banget. Nah di sini kita akan mengubahnya menjadi sebuah kalimat positif. Jadi ketika menggunakan tidak itu boleh, kalau jangan kita hindari. Kenapa sih? Karena mereka ke anak itu begini, ketika ada kata jangan menyontek, yang terkonsentrasi di anak itu adalah kata menyonteknya. Bahkan ketika ada sebuah larangan, si anak teh diajak ke bagian dipraktikkan gitu. Nah ternyata yuk kita ubah ya kalimat positifnya ya. Kita mulai. Tidak boleh merokok, masih boleh ya? Iya. Tidak boleh bu. Tidak boleh. Iya, tidak boleh merokok. Iya. Tidak boleh terlambat. Kira-kira ada kalimat yang lain tidak yang lebih positif? Jangan tepat waktu. Datang tepat waktu. Lalu berikutnya, jangan menyontek pada saat ujian apa ya? Kerja saya masih ternyata kita teh bisa jadi gini. Ini teh udah ada kalimat ini, bagaimana caranya kita mencari kalimat yang lain ya? Masya Allah, ya tugas pendidiknya ternyata banyak. Guru bahasa memang. Baru mau ngomong jangan, kerjakan masing-masing. Nah, ini. Lebih manusiawi berarti ya. Ternyata yang benar dikira kalau Kerjakan ujian masing-masing ya. Lalu jangan bermain handphone, simpan HP-nya di good job. simpan handphone di dalam tas. Jangan berbanyak berlebihan. Namanya Bayo yang ibu-ibu nih. Make up jadi simpan di rumah. Jangan berbanyak
Label positifnya. What the way you are ya? Oh, just the way you are ya. Jangan diri sendiri. Tampil sederhana. Tapi sederhana. Ya Allah. Nih, rumah. Tapi artinya mana? Sederhana ya. Sederhana, jadi ada kalimat juga just the way you are. Terus mupani tidak begitu udah cantik. Misalkan mereka udah natural, yang flawless, hese, ibu-ibu, ya. Pertanyaan mereka di sana Kalau siswa memang mau informasi pakai Nah, itu apa? masalahnya. Nah, itu dia. Pertanyaannya. Nah, ya apa? Ya. Kenapa? Boleh kayak mau ketek emang nggak boleh gitu bang? Kira maksudnya itu Kalau misalkan bibirnya ada yang pecah-pecah nggak boleh. Bueno, mohon maaf ya, kan di situ ada kata sederhana. Apakah kalau misalnya bibirnya pecah-pecah harus pakai lips? Kan enggak juga. Ada lips gloss. Aku tahu. Pakai. Banyak juga data pakai katanya gitu ya. Just the way you are, make up sederhana. Nah, ini Teta adalah sebuah kalimat positif. Jadi ketika si anak make up sederhana, ibu dukung mah make up sederhana teh. Nih, nah lip balm we gadelis, tau yang manual lip tint. Kebetulan Pak Umama mungkin khusus TBS ya, jadi tidak ada berkaitan sama lip balm sama make up mungkin Pak Umama. Ada satu, oh ada dia, sama Umar ya, Umar ya. Justru Maria kan jurusan sana. Ada Sarita. Itu kamu TBSM ya, kudu dimupusi sama gue mama karena hanya sedikit perempuannya di jurusan TBSM, di jurusan motor. Nah, Tapi kan nomor satu tidak Nomor satu, nah juga ada. oh tidak boleh merokok sebelum copot. Dan kudu merek Sanex gitu ya. Tidak boleh merokok kalau sendiri gitu bagi-bagi. Nah itu dia tidak boleh merokok kalau sendiri, harus bagi-bagi. Nah lalu dari sini, wah ternyata banyak sekali ya. Dari kalimat positif ini kita akan mengubahnya lagi jadi nilai kebajikan. Ya Allah, ini panjang prosesnya ya. Tetapi ini tidak apa-apa. Seri. Nah, ini tadi sudah ada kalimat positif. Sekarang kita akan menentukan nilai kebajikannya apa saja. Nilai kebajikan itu seperti apa ya? Nah, nanti kita akan informasikan seperti apa. Nilai kebajikan itu berkaitan sama slide sebelumnya di sini. Nah, kira-kira ini nih. Tadi misalnya kalimat ketika tidak boleh merokok itu termasuk apa ya? Apakah peduli, keterus-terangan, kebersihan? Tadi yang tidak boleh merokok termasuk apa? Nilai kebersihan ya? Kebersihan, kesehatan. Kesehatan. Ada ya? Kebersihan. Kayak apa sih? Oh toleransi ya? Ada toleransi ya? Ya, asapnya itu kan orang tuh. Ah, Masya Allah, Pak Umar. Terima kasih. Karena sering Sering terkena, sering terpapar asap rokok ya Pak Umar juga. sering dimarahi. Ya berhenti bu. Nilai kebajikannya tadi ini ada toleransi. Toleransi dan kebersihan. Lalu datang tepat waktu lebih ke apa? Disiplin. Disiplin. Tanggung jawab. Oh, tanggung jawab iya. Kejujuran. Ah iya, jaga bagian masing-masing, kejujuran ya. Lalu simpan handphone di lantas, disiplin juga ya, disiplin. Percaya diri. Oh disiplin percaya diri. Ya bu, jangan tinggalin handphone lain Iya, ya. percaya diri. Pada ujian nama, ayah nama, tinggalin dia searching gitu. Oh betul percaya diri. Mau selesaikan masuk. Mandiri juga bisa ya. Isi pekerjaan teh untuk kendala tinggalin mandiri. Nah satu lagi, tampil sederhana just the way you are, made up sederhana. Kira-kira dari bagian oh iya. Percaya diri. Percaya diri. Kesehatan. Oh iya kesehatan. Nah, jadi Kenaturalan. Jadi ternyata
Enggak mengira ya, si make up tuh ternyata mereka dapat kesehatan. Apalagi murid-muridnya masih remaja, sangat kulit udah pakai make up tebel, foundationnya Kita kontaminasi. Masya Allah. Nah, apa ya terang? Kita pakai. Saya coba ini kayaknya ya skincare gadungan. Sekali beragam. Cuk sama di stasiun Bandung. Mesti Untung saya setawa Maluku oke. Astagfirullahaladzim. kan siapa pemasoknya? Dia di belakang saya. Kayak mana? Nah, baik. Dari sini kita akan menemukan, nah ini adalah nilai keyakinan kelas yang telah kita tetapkan ya. Ini. Jadi inilah nilai keyakinan kelasnya, yaitu adalah ada toleransi, kebersihan, tanggung jawab, kejujuran, disiplin, percaya diri, mandiri, percaya diri dan kesehatan. Nah, nanti MOU sama Mas Arif Mama. Jadi ini teh nanti teh siswa teh, nah ini kamu harus menetapkan nilai-nilai kebaikan ini di kelas. Jadi toleransi bagaimana tadi kita dengar tidak merokok, lalu itu toleransi pun banyak halnya, misalnya temannya ada yang sedang belajar, ya ini malah pasang lampu, jadi kan mengganggu. Lalu kebersihan, makanya ada piket ya di kelas kita tuh, kebersihan itu kan tadi dikaitkan sama ada yang ngomong kelas, nanti sampahnya bakteri kemana-mana. Tanggung jawab jadi berkaitan dengan datang tepat waktu, penggunaan barang masing-masing. Kejujuran juga ya perlu ya, seperti halnya tadi tidak bermain handphone, pada saat mengerjakan ulangan tidak menyontek. Lalu ada disiplin, percaya diri, mandiri. Jadi maksudnya mandiri itu tidak sedikit-sedikit bertanya atau karena aku malah nggak pede lihat teman jawabannya, gitu ya. Lalu kita juga ada kesehatan. Nah, itulah Bapak Ibu ya. Jadi ternyata selama ini alhamdulillah kita sudah praktik secara langsung tadi ya keyakinan kelasnya. Ini, nah tadi sudah ada keyakinan kelas, sekarang kita geser kepada 5 posisi kontrol. Nah, ternyata ada 5, ada pendukung, pemberi rasa bersalah, lalu ada teman, ada pemantau, dan ada pula manajer. Kita berada di posisi yang mana ya? Selama ini saya ada di mana ya? Pemantau dan manajer. Ya, atau saya memantau dan Kalau manajer. saya mah teman saya. All in one. Jadi ada penghukum, pemberi rasa bersalah, aku kecewa sama kamu gitu ya. Teman, borong all in one. Mendekatkan kita kepada anak. Masya Allah. Harus ada semuanya, posisinya. semuanya. Baik, nah di sini ada sebuah tayangan. Kita akan menonton terlebih dahulu tayangan di sini ya. Ini adalah sebuah tayangan. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Mengerjakan saya Bu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak. Hari ini ada tugas. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum Pak.
Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolahnya sih. Coba bayangkan orang tua betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulang lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali sama begitu ya. Ya, Nah, yang mana ya, Pak? kita kan teman. Wah, jadi kurang terlambat lagi. Apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Kenapa? Oh, Kamu sudah ada kali loh dari olahraga bulan ini. Ya Pak, udah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ini Bu, saya memenuhi tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat memenuhi tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore banyak ibu jaga warung, terus sempat kerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Ya benar sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, ya coba deh Bu, terima kasih Bu. Baik, nah nanti yang pertama yuk kita cek bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Saya juga cek bersama-sama. Ini yang pertama nih ketika di sini. Nah, baik kita langsung bersama-sama ya Bapak Ibu. Apa perbedaan antara guru A, B, C, D, dan E dalam mengontrol murid? Kita lihat dulu kasus yang pertama nih. Nanti saya akan di pause di tengah-tengah. Bagi anak-anak, sedangkan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Bu siapa kira-kira nih kayak gini? Jangan Belanjakan saya Bu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Sama yang diberikan diletakkan di. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu mulai lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Baik, tadi si ibu yang rambut pendek kira-kira ya penghukum ya ya Pak ya. Silahkan nulis sampai pelajaran saya selesai. Kamu duduk di depan. Ternyata saya juga pernah lihat video siswa duduk di depan. Dan itu tuh berkaitan dengan penghukum tampaknya. Tapi udah susah ya. Dia lagi masalah. Ya, ini kan nanti. Nah, ini satu lagi Bapak ini Pak. Siapa ini kira-kira? Pak Saipah. Anton, kamu sudah mengerjakan itu? Belum Pak. Kamu nggak ngerjain tugas. Kamu mau jadi apa? Kamu lihat sekolah. Bayangkan orang tua betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Nah, pemberi rasa teman, penghukum, pemberi rasa bersalah, pemantau atau manajer. Pemberi rasa bersalah. Mau jadi apa kamu nanti ya? Itu Bu, karena siswa itu harus ada rasa bersalah. Nah, itu tidak feeling guilty ya? Tahu itu. Mau jadi apa nanti ya? Selama ini juga kita dengar kata Pak Saipah, all in one Bu sayang, borongan ya. Anda Ya terutama Kamu rajin, ibu senang ya. ini Pak Ari. siapa nih? Pak Ari dong. Pak Ida ini ya.
semuanya. Tas dulu dong. Harus dulu dong. Kita kan teman. Jadi pulang ke lagi cepat bayar. Sampai aku teman lagi nggak apa-apa nih. Jadi kan itu jelas ya, itu sudah teman ya, posisikan sebagai temannya. Nah ini Kok nggak pakai baju olahraga? Pak Rahmat ini guru olahraga. Catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Ya Pak, ini 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Nah itu lebih ke arah pemantau. Jadi ternyata gini, pemantau tuh saya juga masih pemantau sih. Dari kemarin kamu nggak masuk nih, tuh udah 3 kali pertemuan nggak masuk pelajaran ibu. Karena kita punya catatan memantau anak yang tidak hadir. Tuh ya tuh apanya tuh. Nah itu kita pemantau. Lalu berikutnya, Ini Bu, saya mau memberi tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat. ini pasti udah jelas posisi manajer ya. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Tanya dulu kenapa Iya Bu, kamu telat. saya kalau sore banyak ibu jaga warung. Gak sempat kerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Ya bener sampai di lapangan Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu. Dicoba deh Bu. Terima kasih Bu. Baik ya. Terakhir jadi manajer, jadi ternyata manajer itu selalu bertanya, awalnya ada alasan terlebih dahulu, kenapa kamu terlambat ya? Oh. Lalu tanya bagaimana di sini ada pengertiannya ya. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas ya. Nah ternyata itu sering kita lakukan. Bukan kita, saya sering melakukannya. Kamu selalu saja salah. Itu adalah penghukum. Lalu memberi rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ternyata ada efeknya ya, ada rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Itu adalah kecewa. Ternyata membuat rasa bersalah sehingga si anak feeling guilty yang merasa bersalah. Nah, ternyata ini ada efeknya yaitu membuat anak rendah diri. Cuman ini tergantung ya, kadang kalau di sekolah kita juga situasi juga ya, kadang pemberi rasa bersalah itu kadang berhasil gitu. Seperti menyadarkan di alam bawah sadar anak. Lalu ada teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ada ajakannya. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif, dan ternyata ini ada positif negatifnya. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah, jadi saya jadi murid itu jadi dekat sama kita, terbuka sama kita pada posisi teman ini. Ini biasanya berlaku kalau di anak-anak perempuan, di teman curhat, mau punya masalah intern, dia jadi terbuka karena merasa nyaman dengan kita sebagai teman. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantu aku demi bapak ya. Ayo, bila tidak bantuan bapak selama ini. Bapak udah ngasih nilai gede loh. Astagfirullahaladzim dari awal ya. Ya sudah, kalau ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi ternyata ini tuh di akhir tuh informasi dari informasinya itu kalau di posisi teman dan kita bantu, anak tuh tidak sendiri, jadi merasa dia selalu ada teman untuk membantunya, menyelesaikannya. Pemantau, nah ini kayak pemantau yang tadi yang kata saya, ini udah 3 kali apa nih nggak masuk nih tuh, tanggal segini, jadi berdasarkan catatan. Memantau berarti mengawasi pada
kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang dengan yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang saya diajukan, peraturannya apa? Kamu tahu nggak peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Itu ya. Sanksi atau konsekuensinya apa? Ayo apa lo? Kalau kamu kayak gini apa? Ayo. Nah ini ada posisi manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Nah, ternyata tadi yang sampaikan Pak Saifah, all in one saya mah ya. Jadi manajer itu telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, ya. Situasional. Iya, situasional. Jadi dalam suatu posisi manajer tuh jadi teman iya, jadi pemantau juga iya. Nah, seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Jadi kembali ke keyakinan kelas, kesepakatan kelas tadi, apakah yang tanggung jawab, yang tadi disiplin, jujur. Apakah kamu meyakininya? Lalu ada kalimat seperti ini juga. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ya, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Lalu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini adalah di posisi manajer. Baik, rekan-rekan semua, mari analisis kalimat di bawah ini termasuk posisi kontrol. Apakah pendukung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini ada 5 kalimat. Yuk, ya, menurut rekan-rekan. Yang pertama itu pembuat rasa bersalah. Ya, yang kedua. Tadi itu yang membuat curang. Oke, dengan pemukul. Oke, yang ketiga, baiklah, nanti itu baru perbaikinya. Kamu melakukan apa? Kamu tahu kan manajer? Ya, menurut kamu melakukan kecurangan kelas yang mana? Manajer juga. Oke, ini kita geser ya. Tadi ini ada pembuat rasa bersalah, penghukum, teman, ini manajer. Oke. Nah, ternyata pemantau. Jadi tidak perlu khawatir kan, manajer tuh ada pemantau iya dan teman iya, ya. Jadi ini adalah satu posisi yang paling tepat ya, dimana dari teman, pemantau, dan manajer. Jadi kamu sudah membuat ibu kecewa tuh membuat rasa bersalah. Jadi si anak tuh, nanti kita tanya testimoni siswa-siswa di belakang. Ada Irham sama Fajril bagaimana? Fajril, ibu mulai, Fajril. Ini silakan guru TKJ semua nih. Maaf, TBSM. BPIB, ya kan? TBSM. TBSM. Baik, Kak. Tadi kan posisi tadi sudah kita temukan ya, ada 5 posisi kontrol, ada posisi manajer, itu yang paling terbaik. Sekarang kita bergeser ke segitiga restitusi. Tenang ya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu metode dalam menghadapi siswa yang melanggar keyakinan kelas. Di sini ternyata ada 3. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita mulai dengan menstabilkan identitas. Ya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Lalu kalau pada saat menstabilkan identitas itu berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya seperti segitiga restitusi itu. Tadi yang tahap pertama ya, menstabilkan identitas. Pertanyaan atau pernyataannya seperti ini: membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Jadi kita kan sering mengungkapkan kalimat seperti ini.
Gak apa-apa kok, kamu salah. Semua manusia juga pernah berbuat salah kok. Seperti itu. Lalu manusia tidak ada yang sempurna. Lalu berikutnya, kita bisa memperbaiki masalah ini. Ini adalah kalimat pada tahap pertama, menstabilkan identitas. Lalu berikutnya, memvalidasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setia perilaku, berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi kita validasi dulu perbuatannya apa ya, lalu mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, di sini ada pula pernyataan atau pertanyaan dengan nada yang tidak menghakimi atau memojokkan. Ajukan pertanyaan atau pernyataan. Nah, ini biasanya oleh guru BK diselami ya. Kamu tahu nggak? Kamu bisa aja berbuatnya lebih dari ini. Kalau kamu udah keseringan nyontek, kamu bisa jadi nyontek terus-terusan. Atau kita tuh mau validasi, pasti ada alasannya kan? Kamu kenapa seperti ini? Kamu kenapa merokok? Pasti ada alasannya kan? Nah, kita seperti itu. Lalu atau kita mempertanyakan juga, pasti kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu. Kita validasi dulu tindakannya ya. Berikutnya, di sini ada menanyakan keyakinan kelas. Di sini ada istilahnya teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik saat perilaku telah tervalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Lalu tadi ada tahapannya, apa pertama stabil dulu identitasnya, yang kedua validasi dulu, pasti ada alasannya ya. Seperti itu. Lalu juga pertanyaan terakhir, sebagai kesatuan kelas apa yang kita yakin atau nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Pada tahap ketiga ini kita juga bisa menanyakan kira-kira menurut kamu apa yang bisa kamu perbaiki, apa yang bisa kamu lakukan selanjutnya. Nah, baik, ini adalah materi terakhir. Saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu karena nanti di sesi selanjutnya akan ada sesi tanya jawab ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga materi ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup terlebih dahulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi pernyataan dan pertanyaan. Alhamdulillah, tadi saudari kita Ibu Nafika telah mendesimasikan dari hasil program guru penggerak beliau. Nah, untuk sekarang ini kita akan membuka sesi tanya jawab. Apabila rekan-rekan semua ada yang mau ditanyakan kepada Ibu Nafika, dipersilakan. Bagaimana? Tadi seru sekali materinya. Pertama mengenai 5 posisi kontrol kita ketika kita menjadi seorang pendidik. Ya, kita ada di posisi mana nih? Ya. Lalu yang terakhir itu ada segitiga restitusi ya. Nah, itu adalah suatu tindakan kita apabila kita dihadapi di suatu permasalahan dengan murid. Nah, oleh karena itu apabila ada pertanyaan boleh Kan tadi ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Dan motivasi eksternal itu dibangun dari misal bahwa aku diomongin. Apakah motivasi eksternal itu dianggap sebagai sesuatu yang negatif? ada lagi nggak pertanyaannya? Jadi untuk satu sesi ini saya buka 2 pertanyaan. Semangat. Silakan Ibu. Tempat ya dari apa yang disampaikan itu apakah itu untuk memilih guru seperti apa yang tadi ataukah dari guru-guru yang ada seperti ini satu orang ini saya sebagaimana manfaat saja dari semua. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi benarkah di sini sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama datang dari Ibu Safira terkait dengan tadi ada yang dari eksternal. Biasanya dia motivasi eksternal. Kalau misalnya seperti apa sih namanya insinyuran budak gitu ya, kalau bahasa saudara apakah itu
yang negatif diperbolehkan atau tidak, gitu kan, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mbak, motivasi eksternal itu lebih berdampak negatif atau positif. Jadi yang saya alami itu pengalaman saya ketika menyaksikan murid itu ternyata lebih banyak motivasi eksternalnya. Jadi kita motivasi internalnya. Sedangkan yang kita harapkan adalah mereka bersikap di sini itu adalah tidak kenal dari internal sendiri. Sebenarnya tidak negatif. Siapa tahu kita mengharapnya berawal dari ketakutan seperti itu. Akhirnya mereka tersadarkan, terbiasa. Karena nanti ini kan kita mendidik siswa itu di dunia sekolah selama 9 tahun. Dimana nanti mereka akan terjun di dunia masyarakat. Di masyarakat itu akan ada aturan-aturan lebih lagi yang sudah ditetapkan. Nah, jadi supaya agar mereka itu terbiasa dengan aturan tersebut sehingga jadi sudah ada motivasi internal saja dulu. Jadi misalnya saya memang sebagai seorang masyarakat sebagai yang lain saya akan berbuat baik meskipun diawali dengan motivasi internal. Ini Dia motivasi mendorong motivasi internal gitu ya. Bagaimana Ibu apabila ada yang menambahkan kita sharing gitu ya, kita sharing pertanyaan ini dan pernyataan ini. Jadi mungkin kalau di sini terlihatnya motivasi internal itu ya kalau yang tadi dibenarkan tidak akan ada motivasi internal kalau makanya mungkin dari eksternal dulu. Karena rata-rata kayak gitu kalau yang namanya manusia ini memang tidak semua sama. Kita diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan beragam karakter dan yang lainnya, minat dan bakatnya pun berbeda. Ya memang eksternal itu pasti dibutuhkan. Meskipun kalau misalkan kalau bahasanya negatif mungkin kurang tepat. Mungkin kita bahasanya untuk menumbuhkan motivasi internal saja. Jadi niatnya suasana gitu, tapi bukan berniat untuk menakuti dan lain-lain. Jadi niatnya untuk menumbuhkan karena result. Yang penting kita yang lebih baik. Anak-anaknya kondisi nanti kata kayak gini, misalkan kamu sadar aku pembelajaran bapak mau dibedain lagi, mungkin itu kan udah konteksnya udah negatif ya, harusnya untuk anak kembali. Kalau misalkan langsung itu kan buat bapak lagi, jadi lebih ke konteksnya kepada siswa kembali agar siswanya open minded gitu ya, jadi ada motivasi. Motivasi yang lama biasanya bersifat sementara. Kalau sudah dilakukan itu Internal yang diinginkan itu. Ya, seperti itu mungkin bersihkan. Ya, dan untuk pertanyaan yang kedua adalah dari Ibu ya, dari Ibu Aksi Palestina. Bu Nafika mengadakan diseminasi ini tujuannya dan manfaatnya untuk siapa dan bagaimana? Terima kasih berikutnya selaku aspiralis pertanyaan manfaatnya untuk apa? Nah, ini adalah manfaatnya untuk kita saja. Jadi pasti menempatkan mengadakan diseminasi positif ini tentunya sangat menjalankan informasi ini pada rekan-rekan semua mengenai dari posisi kontrol, dari sisi distribusi. Jadi semoga berharap ini manfaatnya dirasakan oleh teman-teman semua informasi ini gitu. Lalu mungkin nanti saya berharap rekan-rekan juga sedikit tergerak hatinya. Jadi oh iya nanti diaplikasikan pada saat di kelas. Oh iya. Nah itu artinya itu kan sudah aplikasinya. Nanti saya tuh mau ice breaking kayak Bu Nafi karena saya awalnya ice breaking itu dari Pak Rahmat awalnya ya gajah, semut. Nah itu saya terapkan juga di kelas. Lalu Aimas dan Bu Emma. Nah itu diseminasi positif. Lalu misalnya ternyata oh iya saya ganti kalimatnya sekarang nanti mau jadi manajer sama teman. Kenapa kamu bisa berbuat seperti ini? Nah jadi itu kita bisa terapkan kepada anak juga. Bahkan Bu ini bisa kami terapkan juga kepada anak kami sendiri di rumah.
ternyata kayak seperti saya di garis retribusi, lalu penggunaan kalimat positif kepada anak, jadi dari kalimat jangan-jangan tersebut kita ubah di kalimat tersebut. Tunggu hidup rumah itu. Bukan tadi ada 5 karakter yang sebenarnya itu apakah yang terbaik itu enggak juga kalian bisa saja yang mengumpul juga bisa lebih baik kan gitu atau digabung ataukah bagaimana itu kan tahapannya itu bicarkan atau enggak. Nah, kalau lihat dari 5 posisi kontrol tersebut, kita kembali lagi Bu, ternyata selama ini pendidikan kita itu harus berpihak pada murid. Jadi sudah desain tersebut pendapat keras, jangan ternyata Bapak Ki Hajar Dewantara ini kan dari dulu dia sudah mengemas sebuah materi filosofi pendidikan itu sebagai mungkin salah satunya adalah berpihak pada murid dan pembelajaran yang merdeka. Nah, mengapa kalau informasi dari sini itu posisi manajer yang paling tepat sebagai seorang pendidik, karena merangkum tadi ada teman dan pemantau juga. Kalau mungkin dari posisi kontrol kita sebagai pendidik itu mungkin yang di poin nomor 5 oleh manajer itu salah satu pendidikan kita itu sebagai pendidik itu menunjukkan kualitas internal itu sebenarnya. Ya, karena ketika ada pertanyaan menurut kamu itu salah nggak? Nanti kedepannya kamu seperti apa? Berarti kan setidaknya dia itu namanya menemukan rasa oh iya ini benar ini salah sebenarnya mah itu kan yang dalam prinsip kelima. Tujuan pendidikan itu kan sebenarnya memanusiakan manusia ya. Sebenarnya kita tuh sudah menjadi manusia, tapi di dalam satu sosok siswa ini nih, kira-kira apakah akan menjadi manusia seutuhnya atau tidak? Nah, sebagai manusia seutuhnya kan mereka tuh sebenarnya harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Gak usah sama gurunya, kamu ini salah loh, kamu ini benar loh. Harusan seperti itu enggak kan? Harus dari kesadaran dirinya. Nah, mungkin di posisi manajer ini, jadi setidaknya menumbuhkan rasa manajerialan di dalam diri siswa itu seperti apa sih seharusnya. Mungkin itu Ibu, Bapak. Jadi menambahkan itu, terima kasih alhamdulillah mendapat ilmu baru dari dinamika sama Bu Emma ya. Ini sangat bermanfaat, itu sangat terasa bagi kami sebagai pendidik. Di mana dalam paradigma pendidikan era sekarang adanya suatu coba problematika di mana dignity seseorang atau moralitas seseorang itu mulai bergeserkan di berbagai aspek. Salah satunya hilangnya suatu kepribadian anak. Dalam artian posisi kontrol tersebut kita menjadi seorang fasilitator, seorang manajerial bisa memahami bahwa kebutuhan anak itu seperti apa fisiologisnya, terus tahapan-tahapannya. Kalau kita lihat anak-anak dalam paradigma pendidikan ini sekarang yang memang sangat luar biasa perubahannya ya, perubahan yang radikal dari perubahan zaman, kemudian kebutuhan belajar anak itu ternyata bervariasi dan memiliki spesifik setiap individunya. Maka dari itu terima kasih kepada Gilma sama Dinamika sudah memberikan nutrisi pemahaman pada kami agar proses kontrol tersebut kita bisa implementasikan dengan baik ya Bapak. Alhamdulillah ya, terima kasih. Terutama ketika kita melihat untuk saat ini ya, di mana adanya suatu kepribadian anak yang mulai berubah dari yang seorang yang memiliki suatu fisiologis kebutuhan tertentu, misalkan anak yang berontak, anak yang pendiam, dan anak yang tidak ingin berbicara. Dengan posisi kontrol yang Ibu tadi paparkan, kita menjadi paham kita memiliki suatu peta yang sangat tepat dalam menerima anak tersebut. Maka dari itu terima kasih ya. Semoga kita bisa mengimplementasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada rekan kerja semuanya yang telah mengikuti kegiatan diseminasi kali ini dan sudah menyampaikan juga beberapa pertanyaan dan pernyataan
pada sesi tanya jawab, sesi pertanyaan dan pernyataan. Kesimpulan yang akan saya sampaikan mengenai diseminasi budaya positif ini tadi dimulai dari ada istilahnya disiplin positif, lalu ada pula suatu hal yang perlu kita pelajari yaitu mengenai motivasi internal dan eksternal, lalu perbedaan hukuman dan konsekuensi, dan ada 5 posisi kontrol, lalu berkaitan pula dengan pelaksanaan segitiga restitusi dimulai dari menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu adalah tentang kembali lagi menanyakan keyakinan Pak. Baik, adalah sebuah yang saya katakan, saya kembalikan lagi kepada Ibu Mas. Alhamdulillah kegiatan inti pada kegiatan hari ini kita sudah selesai. Mudah-mudahan kita sebagai pendidik bisa menjadi lebih baik untuk mendidik peserta didik kita. Yang penting kita harus sesuai dengan mengajar itu dengan kondisi zaman yang sekarang yang mulai modernisasi, mengikuti kodratnya siswa, kodrat alam dan kodrat dalam itu harus kita ikuti. Giringan samungkuk zaman ayeuna gitu ya, dan duyuk sareng zaman anu ayeuna orang sesuai dengan zaman ikuti zaman. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat sekali dan untuk kita pelajari dan kita resapi sebagai pendidik. Terima kasih sekali kepada Ibu Nafisa Budisma telah memberikan diseminasinya dari program guru penggerak angkatan 9 ini. Terima kasih, dan kepada Ibu dan Bapak yang telah hadir kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.